Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi pagi hari ini karena kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang memperkenankan setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu cara berpikir. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu cara berpikir. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa siapapun kita, apapun status kita, apapun kondisi kehidupan kita, setiap kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan. Setiap kita pasti pernah diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah. Setiap kita pasti pernah diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami persoalan. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari yang namanya masalah. Selagi kita diizinkan Tuhan ada di dunia ini, maka setiap saat, setiap waktu, kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya persoalan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti orang yang bergumul. Sekali lagi, hidup manusia itu seperti orang yang bergumul. Dalam terjemahan lain, seperti orang yang bergulat. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita diperhadapkan dengan persoalan. Kita diperhadapkan dengan masalah. Tetapi pagi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita dalam kita menanggapi setiap masalah. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita dalam menghadapi sebuah persoalan atau masalah di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, dikatakan demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekali lagi saya bacakan 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ada
dua cara berpikir ketika setiap kita menghadapi masalah. Sekali lagi, dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa ada dua cara berpikir ketika setiap kita diperhadapkan dengan persoalan atau masalah. Ada cara berpikir yang pertama, yaitu cara berpikir kanak-kanak atau cara berpikir anak-anak. Rasul Paulus sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ternyata dalam menghadapi masalah, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi sebuah masalah itu dimulai dari cara berpikir kita. Jadi cara berpikir kita itu menentukan bahwa kita ini anak-anak atau orang dewasa. Cara berpikir kanak-kanak ketika menghadapi masalah, yaitu apa? Mengeluh. Cara berpikir anak-anak ketika menghadapi masalah, cengeng. Cara berpikir anak-anak ketika menghadapi masalah, protes. Cara berpikir anak-anak ketika menghadapi masalah, ngambek. Cara berpikir anak-anak ketika menghadapi masalah apa? Lebay. Itulah anak-anak. Di dalam cara berpikir menghadapi masalah, sebagai orang-orang percaya, kadangkala banyak anak Tuhan yang apa? Yang ngambek, yang protes, yang mundur. Tidak lagi mau setia, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau cari Tuhan, tidak lagi mau melayani Tuhan. Karena apa? Ternyata orang-orang seperti ini adalah anak-anak di dalam kerohanian. Rohaninya anak-anak, sehingga cara berpikir menghadapi masalah seperti itu. Ngambek, mundur, protes, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, berbeda dengan cara berpikir yang kedua, yaitu cara berpikir dewasa. Cara berpikir orang dewasa ketika menghadapi masalah. Tentunya berbeda. Orang dewasa di dalam Tuhan akan berpikir bahwa masalah adalah bagian dari sebuah proses iman yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Dengan tujuan untuk apa? Untuk membawa orang percaya semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang dewasa di dalam iman, dalam rohani akan memberikan tanggapan dan reaksi respon atas sebuah masalah, bahwa masalah itu akan apa? Membawa dia semakin murni imannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67 dan 71. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Daud berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi Daud dalam cara berpikirnya menghadapi masalah, cara merespon, menanggapi masalah di dalam kehidupannya, bahwa Daud berkata apa? Bahwa masalah membuat dia mengikuti jalan Tuhan. Masalah akhirnya membawa Daud apa?
berpegang kepada janji Tuhan. Masalah membuat Daud apa? Kembali belajar melakukan ketetapan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata bahwa masalah adalah sesuatu yang baik. Ini luar biasa. Bapak Ibu jemaat, orang dewasa akan punya cara berpikir, pola pikir, paradigma, mindsetnya berubah. Bahwa ternyata masalah, ternyata pergumulan, ternyata persoalan itu adalah baik bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Karena masalah itu akan membawa kehidupan orang percaya semakin dekat, semakin dimurnikan, semakin berkualitas di dalam kehidupan imannya, kehidupan kerohaniannya. Bapak Ibu jemaat, di mana posisi kita hari ini? Di mana cara berpikir kita hari ini menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan? Apakah kita adalah bayi-bayi rohani, anak-anak yang memiliki rohani seperti anak-anak sehingga mudah cengeng, putus asa, ngambek, mundur, malas, bahkan protes sama Tuhan? Atau kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam pikiran secara rohani, sehingga kita melihat bahwa masalah adalah sebuah hal yang baik yang Tuhan ingin lakukan bagi kita untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami, merubah paradigma, pola pikir, mindset kami ketika kami diperhadapkan dengan sebuah masalah. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, bahkan Tuhan berkati hidup kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.